Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang proses sosialisasi melalui layanan bimbingan dan konseling di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Yaitu yang pertama, saya Intan Maharani Hazumi dengan NIM 220064148 sebagai moderator. Selanjutnya, Nadia. Saya Nadia Sabrina dengan NIM 220066162 sebagai pemateri pertama. Saya Intan Putri Wulandari dengan NIM 220065150 sebagai pemateri kedua. Baik, terima kasih. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Baik, untuk materi pertama akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada definisi sosialisasi. Sosialisasi adalah proses pemindahan ide atau gagasan dari masyarakat ke individu. Agustin 2014 menyatakan bahwa sosialisasi merupakan sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang diterima di kelompoknya. Setiap orang perlu mempelajari nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Semua itu diperlukan untuk mendewasakan diri setiap individu dan membentuk kepribadiannya. Dengan berbekal kedewasaan pribadi, itulah nantinya seseorang akan dapat memegang peranan di masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi merupakan proses penanaman kecakapan dan sikap yang diperlukan untuk memainkan peran sosial di masyarakat. Slide selanjutnya. Yang kedua, ada tujuan sosialisasi, itu ada membantu individu untuk mengetahui identitas dirinya, baik secara fisik maupun mental. Yang kedua, memberikan keterampilan yang dibutuhkan suatu individu dalam kehidupannya di tengah masyarakat. Dan yang ketiga, menanamkan nilai dan kepercayaan pokok yang telah ada di dalam masyarakat. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan suatu individu agar dapat berkomunikasi dengan secara efektif. Dan yang terakhir itu ada mengajarkan cara introspeksi diri yang tepat agar ia dapat mengembangkan fungsi organiknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, dipersilahkan kepada Nadia. Selanjutnya ada media sosialisasi. Media sosialisasi adalah pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam memengaruhi, melaksanakan, atau melakukan sosialisasi. Ada beberapa agen yang utama dalam proses sosialisasi pada manusia. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam suatu lingkungan masyarakat. Peran keluarga tidak akan pernah lepas dari kehidupan seorang individu. Agen sosialisasi dalam suatu keluarga inti adalah ayah, ibu, saudara kandung, dan saudara angkat yang belum menikah, yang mana mereka semua tinggal bersama dalam suatu rumah. Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam keadaan dan situasi tertentu. Yang kedua, teman pergaulan. Teman sepergaulan atau yang juga sering disebut dengan teman bermain adalah teman yang didapatkan manusia pertama kali ketika ia mampu bepergian keluar rumah. Pada masa kanak-kanak, pengaruh teman tidak terlalu besar terhadap kehidupan seseorang karena fungsi teman saat masa kanak-kanak lebih bersifat rekreatif.
Yang ketiga, lembaga pendidikan formal atau sekolah. Pendidikan formal akan mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung kepada seseorang. Selain itu, aspek sosial yang dipelajari antara lain adalah aturan-aturan dalam lingkungan masyarakat, prestasi, dan ciri khas. Dan yang terakhir, media massa dan teknologi. Media massa dan teknologi yang dimaksud di sini dapat berupa media cetak dan media elektronik. Pengaruh dan peran media massa dan teknologi tergantung kepada kualitas dan kuantitas seseorang berhubungan dengan pesan yang disampaikan. Selanjutnya ada tahap sosialisasi. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan adalah tahap dialami sejak manusia dilahirkan. Artinya seseorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya dan memperoleh pemahaman tentang diri sendiri. Pada tahap ini, anak-anak mulai melakukan kegiatan meniru meski tidak sempurna. Yang kedua, tahap meniru. Tahap meniru adalah tahap ditandai dengan semakin sempurnanya seseorang, anak menirukan perantaran yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada tahap ini mulai terbentuk kesadaran tentang nama diri dan siapa orang tuanya, saudaranya, dan sebagainya. Yang ketiga, tahap persiapan bertindak. Dilakukan sudah mulai peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuannya menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat, sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama. Yang keempat, tahap penerimaan norma kolektif. Tahap penerimaan adalah tahap di mana seseorang telah dianggap dewasa. Dia sudah dapat menempatkan dirinya pada masyarakat secara luas. Dengan kata lain, dia tidak bertenggang rasa, tidak hanya dengan orang yang berinteraksi dengannya, tetapi juga dengan masyarakat secara luas. Selanjutnya, bentuk-bentuk sosialisasi di sekolah. Bentuk sosialisasi di sekolah merupakan proses pembelajaran sosial yang dilakukan oleh guru pembimbing dan layanan bimbingan konseling untuk membantu siswa memahami norma-norma sosial dan mengembangkan keterampilan sosial. Yang pertama, bentuk sosialisasi di sekolah. Mengikut sertakan personel sekolah dalam kegiatan bimbingan dan konseling seperti merumuskan program kegiatan bimbingan dan konseling, konferensi kasus, mengidentifikasi siswa, dan melakukan aplikasi instrumen. Yang kedua, pelaksanaan MOS atau masa orientasi siswa yang dilakukan selama kurang lebih 7 hari. Layanan BK yang diberikan, layanan preventif atau pencegahan seperti layanan informasi yang mencakup orientasi dan layanan orientasi untuk bidang pengembangan hubungan sosial, suasana, lembaga, dan objek-objek pengembangan sosial. Yang kedua, layanan kuratif atau penyembuhan atau korektif seperti konseling individual. Yang ketiga, penjelasan mengenai pengantar materi perlunya BK bagi siswa, pengertian bimbingan dan konseling, tujuan bimbingan dan konseling, fungsi bimbingan dan konseling, asas-asas bimbingan dan konseling, bidang bimbingan dan konseling, layanan bimbingan dan konseling, dan prosedur penggunaan. Sosialisasi di sekolah adalah proses penting yang membentuk perkembangan sosial dan emosional siswa. Menurut Zetlin 1995, terdapat beberapa bentuk sosialisasi di sekolah yang melibatkan interaksi antara siswa, guru, dan lingkungan sekolah. Yang pertama, sosialisasi formal. Terjadi melalui pembelajaran di kelas, di mana siswa belajar mengikuti aturan, norma, dan nilai-nilai yang diberikan oleh guru. Siswa dan guru juga berinteraksi dengan teman sekelas dalam konteks akademik. Yang kedua, sosialisasi informal. Terjadi di luar kelas seperti di ruang makan atau dalam kegiatan ekstrakurikuler. Interaksi pada sosialisasi ini lebih bebas dan siswa memiliki kesempatan untuk membentuk hubungan sosial yang lebih mendalam. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia untuk
materi selanjutnya akan dibacakan oleh Intan PW. Kepada Intan PW dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya materi yaitu bentuk sosialisasi di keluarga. Yang pertama yaitu komunikasi interpersonal di lingkungan keluarga, di mana komunikasi antara anggota keluarga adalah elemen kunci dalam sosialisasi. Dalam keluarga, anggota belajar cara berbicara, mendengarkan, dan menyampaikan perasaan serta ide-ide mereka. Ini mencakup berbicara tentang nilai-nilai keluarga, norma, dan ekspektasi. Yang kedua, ada pembelajaran nilai dan norma keluarga, di mana keluarga adalah tempat individu memahami dan mengadopsi nilai-nilai yang akan membentuk cara mereka berinteraksi dengan masyarakat luas. Ini mencakup norma sosial, moralitas, etika, dan prinsip-prinsip dasar yang ditanamkan oleh orang tua atau anggota keluarga lainnya. Adapun layanan yang diberikan yang pertama yaitu layanan preventif, yaitu layanan pencegahan seperti layanan informasi dan orientasi. Layanan yang kedua yaitu layanan konseling individual, dan yang ketiga layanan bimbingan sosial yang bertujuan untuk membantu individu dalam memecahkan dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial, sehingga individu dapat menyesuaikan diri secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya. Next slide. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk sosialisasi di masyarakat. Yang pertama ada interaksi sosial. Ini mencakup berkomunikasi dengan teman sebaya, tetangga, rekan kerja, dan orang lain dalam lingkungan sosial yang lebih luas. Selama interaksi ini, mereka dapat memahami norma dan ekspektasi yang berlaku dalam masyarakat. Interaksi sosial di masyarakat adalah inti dari proses sosialisasi, di mana individu belajar dan menginternalisasi nilai-nilai, norma, dan perilaku yang berlaku dalam lingkungan sosial mereka. Yang kedua, ada partisipasi dalam aktivitas dan organisasi sosial. Bergabung dalam kelompok, organisasi, atau aktivitas sosial seperti klub olahraga, kelompok agama, atau kegiatan amal adalah cara lain di mana individu meresapi budaya masyarakat dan mengambil peran aktif dalam interaksi sosial. Adapun layanan BK yang dapat diberikan yaitu yang pertama layanan konseling sosial, di mana konselor dapat memberikan bimbingan dalam mengatasi konflik sosial, masalah hubungan, dan kesulitan lain yang mungkin timbul selama interaksi sosial. Mereka juga dapat membantu individu mengatasi masalah seperti intimidasi, tekanan teman sebaya, atau isolasi sosial. Layanan yang kedua yaitu pengembangan keterampilan sosial. Layanan BK dapat menyediakan program pelatihan keterampilan sosial. Ini membantu individu belajar cara berkomunikasi dengan efektif, menyelesaikan konflik secara konstruktif, dan membangun hubungan sosial yang positif. Keterampilan ini sangat penting dalam menjalani kehidupan sosial yang sehat dan sukses. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Intan PW. Sekian presentasi materi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.